Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah harapkan anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di pekan kemarin kita sudah bersama-sama menghafal surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Hari ini Ustazah akan jelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Mulk. Ada yang sudah belajar? Baik, Ustazah akan jelaskan ya. Surat Al-Mulk diambil dari ayat pertama. Ayat pertama berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Al-Mulku terdapat pada ayat pertama. Surat Al-Mulk termasuk golongan surat Makkiyah. Ada yang masih ingat anak-anak ustazah kenapa dinamakan surat Makkiyah? Ya, betul. Dinamakan surat Makkiyah karena surat itu turun di kota Mekkah. Surat Al-Mulk diturunkan sesudah surat At-Tur. Ingat-ingat ya, sesudah surat At-Tur. Surat Al-Mulk artinya yaitu kerajaan. Al-Mulku artinya kerajaan. Surat Al-Mulk ada 30 ayat. Surat Al-Mulk disebut juga dengan surat Tabarok. Ada yang tahu anak-anak apa arti dari Tabarok? Tabarok artinya maha suci. Selanjutnya Ustazah akan jelaskan 5 isi kandungan dari surat Al-Mulk. Ada 5 kandungan yang Ustazah bahas hari ini ya dari surat Al-Mulk. Yang pertama yaitu hidup dan mati merupakan ujian bagi manusia. Kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami ujian dan cobaan silih berganti. Dengan ujian yang diberikan kepada Allah, maka kita akan semakin bertakwa kepada Allah. Kita akan berlomba-lomba dalam meraih kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Sedangkan mati merupakan ujian bagi orang yang ditinggal mati agar senantiasa selalu mengingat kepada Allah. Yang kedua, Allah menciptakan langit berlapis-lapis. Allah menciptakan makhluk juga dalam keseimbangan. Yang artinya Allah itu menciptakan langit ada 7 lapis. Ditujukan kepada para hambanya. Dan Allah juga menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Contohnya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada rasa lapar, ada juga rasa haus. Yang ketiga yaitu Allah memerintahkan agar memperhatikan dan mengambil pelajaran atas isi yang ada di alam semesta ciptaan Allah. Sebagai manusia, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran atas apa yang terjadi di alam semesta ini, agar
kita mendapatkan ilmu dan kesempatan untuk berbenah diri. Contohnya, ketika ada musibah banjir, maka kita harus memperhatikan penyebab banjir itu apa, sehingga banjir itu tidak akan datang lagi. Berarti kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Kemudian penjelasan yang keempat, yaitu Allah memberikan ancaman bagi orang kafir dan memberikan janji surga bagi orang beriman. Allah itu memberikan ancaman azab kepada orang kafir, yaitu berupa siksaan di neraka. Sedangkan Allah memberikan janji surga kepada orang yang beriman. Jika anak-anak ustazah ingin mendapatkan surga, maka kita harus selalu menjalankan perintah Allah. Yang kelima, yaitu Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Kita sebagai manusia sudah diberikan tempat tinggal oleh Allah, yaitu bumi. Di bumi inilah tempat kita untuk mencari karunia Allah, dan di bumi inilah tempat kita bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang penjelasan atau isi kandungan dari surat Al-Mulk. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke ustazah. Pesan ustazah, jangan lupa dipelajari tentang surat Al-Mulk ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.